Oke, siap, Pak. Oke, Pak Candi. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan sekarang? Oke, Pak. Saya cuma apa ya, yang saya mau bertanya kalau perihal proses rekrutmen itu, apa setiap perusahaan memiliki waktu-waktu yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Maksudnya, apakah dari step per stepnya itu mereka selalu makan waktu yang cukup lama, sekitar 2 minggu, 3 minggu, sebulan, bahkan berbulan-bulan gitu untuk kita bisa tahu keputusannya apa kita lanjut untuk step selanjutnya atau tidak. Gitu, Pak. Oke, saya jelaskan ya Pak ya. Proses Oke, Pak. rekrutmen, kenapa kok di antara satu tes dan tes yang lain ada yang jedanya pendek, ada yang Hmm. jedanya panjang gitu ya Pak ya. Ya, Sorry Pak, ada kucing. Oke. Jadi ya, nggak proses apa-apa. rekrutmen kenapa durasinya itu beda-beda adalah karena satu, Bapak itu bukan kandidat tunggal. Oke. Kedua, rekruter itu merekrut karyawan dengan meninggalkan semua kerjaannya yang lain gitu. Jadi di tengah kesibukannya gitu, rekruter itu juga ada hal semacam itu. Oke. Ya, sudah ada tugas dan tanggung jawab kegiatan hariannya dia sedang ngapain gitu. Salah satunya adalah merekrut karyawan. Selanjutnya yang nomor tiga, proses rekrutmen itu melibatkan banyak pihak. Oke, Oke, oke. nanti hubungannya dengan banyak pihak apa? Nah, ini saya jelaskan dulu. Tiga ini dulu ya. Satu, Bapak bukan kandidat tunggal. Artinya, ada banyak orang yang diproses secara bergantian. Nah, Oke. tenaga perekrut itu jumlahnya terbatas. Karena terbatas, ada banyak cara. Misalkan di awal kita prosesnya nggak lewat recruiter tapi lewat sistem, makanya ada ATS friendly, ada applicant tracking gitu ya. Ya. Ada ATS itu untuk membantu karena mata nggak cukup, jumlah orang juga nggak cukup dibandingkan dengan jumlah pelamar, padahal kita butuh dalam waktu cepat. Kemudian apalagi, kenapa kok butuh waktu agak lama Bapak bukan kandidat tunggal? Ya karena kita akan mencari yang terbaik di antara yang baik-baik gitu. Ya. Jadi yang tidak sesuai kita buang dulu, di antara yang sesuai mana yang lebih hebat gitu. Oke, jadi kita butuh waktu tersebut gitu. Jadi untuk dibandingkan jelas, pasti itu akan ada dibandingan terus Pak. Di psikotes ada perbandingan terus sampai belakang itu ada perbandingan terus. Oke, Oke. itu terkait dengan kenapa durasinya itu. Terus yang kedua tadi yang saya sampaikan adalah merekrut itu mungkin tidak satu-satunya kegiatan, bukan kegiatan tunggal dari seorang rekruter. Macem-macem, tugasnya tuh macem-macem Pak gitu. Apalagi yang Oke. mungkin dia yang mohon maaf satu untuk semua gitu ya. Kegiatannya banyak, harus ini, harus ke sana, badannya harus sampai sana, pikirannya mikirin yang sini dan lain-lain lah gitu. Ya. Dimakluminya semacam itu ya gitu. Dan yang ketiga adalah tadi melibatkan banyak pihak. Ada memang yang bisa langsung diputuskan oleh saya misalkan. Tapi kan setelah itu misal kita rekomendasikan ke siapa gitu. Misalkan saya rekruter nih. Mm-mm. Terus oke hasilnya begini. Kan akhirnya saya ajukan ke user kan gitu. Ya. Kalau udah diajukan ke user, berarti kan keputusannya di user nih, mau nggak, mau nyoba dulu nggak ini untuk dipanggil. Nah kalau usernya sibuk, kalau user dari luar kota, kalau di luar negeri, gitu. Jadi nggak bisa langsung gimana, oh mohon maaf mungkin Bapak udah pernah dengar atau mungkin Bapak udah pernah alami bahwa oh belum ada jawaban dari user, ya karena itu. Nah hal-hal semacam inilah yang akhirnya menyebabkan adanya jeda gitu ya dari satu step ke Oke. step yang lain atau bahasanya adalah keseluruhan step. Kalau yang Ah, memang estimasinya ya biasanya tuh rata-rata kalau mau di rata-rata ya Pak ya, ya 1 bulan gitu ya Pak, gitu ya. dari awal sampai akhir. Namun mungkin banget yang sampai akhir, apalagi yang rekrutmen yang kemarin itu CPNS tuh gimana Pak, hampir setahun, ya kan? Ini terus habis itu ada apalagi gitu, jaraknya jauh-jauh ya semacam itulah. Karena terlalu Ah, banyak pihak gitu kan, banyak pihak yang ada di dalamnya, kita harus pencocokkan antara yang recruiter dengan yang user, belum sampai yang tahap-tahap selanjutnya lah gitu, prosesnya semacam itu. Jadi harap dimaklumi. Nah ya, Pak. lanjut ya, saya lanjut ya penjelasan sedikit. Oke. Karena ada hal demikian gitu, maka kita sebagai seorang job seeker harus gerak cepat. Oke, apa yang harus dilakukan setelah kita tahu bahwa proses rekrutmen itu tidak ada yang bisa kita jamin, ada yang cepat, ada yang lama. Nomor satu, kita harus gercep. Gercepnya dari sisi apa? Kalau ada
lowongan cocok buruan dilamar. Dengan asumsi makin cepat dikirim, makin cepat dibales gitu. Kita ngomongin kondisi ideal normal aja dulu. Ya kan? Dari sisi itu. Yang kedua, gercep dari sisi follow up. Bapak ngirim lamaran lewat email, terus belum ganti hari baru ngirim, Bapak cari rekruternya di LinkedIn. Konfirmasi. Boleh. Oh, Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Candika gitu. Terima kasih atas informasi lowongan pekerjaan yang Bapak post melalui akun LinkedIn Bapak. Baru saja saya tertarik dengan posisi tersebut dan baru saja saya mengirimkan lamaran ke alamat email ini gitu kan. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Pak. Apabila Bapak membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini misalkan. Itu kirim gitu. Habis interview misalkan, baik Pak Candi, terima kasih untuk interview HR hari ini. Mohon ditunggu ya Pak, kita akan umumkan maksimal 2 minggu ke depan. Ya udah jawab saja. Baik Bu, terima kasih. Mohon izin nanti 2 minggu akan saya follow up gitu. Boleh di follow up gitu. Misalkan Bapak follow up, mohon maaf, Pak belum ada jawaban dari user. Baik Bu, mohon izin saya untuk follow up secara berkala ya Bu. Enggak apa-apa. Kita lebih proaktif yang semacam itu. Itu udah lebih dari cukup, ya kan? Itu yang nomor 1. Jadi kita gercep untuk setiap lowongan kerja yang ada gitu. Yang nomor 2 adalah jangan berhenti ngelamar kerja sebelum tanda tangan kontrak. Oke? Walaupun Bapak dapat offering nih, offering itu kan bukan kontrak kerja ya Pak ya. Cocok nggak cocok dan lain-lain. Mungkin Bapak belum sesuai nego sama beliau. Tapi kan Bapak belum tanda tangan kontrak, belum onboarding juga gitu. Udah tetap lamar aja, nggak apa-apa. Gitu. Nah, 2 cara ini adalah cara yang menurut saya yang pernah saya praktekkan sendiri gitu ya. Efektif untuk menjawab tadi. Oke? Kalau ada cara yang nomor 3 apa? Perluas channel relasi. lamaran. Lebih ke ini, Pak. Channel untuk lamar kerja. Sumbernya Bapak tuh jangan LinkedIn aja. Jangan website aja gitu. Barangkali yang di sini lebih cepat daripada yang di sini gitu. Jadi memang disebar di banyak kantong. Dan yang barusan Bapak sebut itu yang nomor 4. Perluas relasi. Biasanya orang yang sudah berelasi dengan baik itu mampu menimbulkan obrolan yang mempercepat proses rekrutmen. Ya ini nggak selalu sih. Bapak direkrut sesuai aturan, usernya Bapak kenal di chat. Bro gimana bro? Gitu udah kenal misalkan. Ya nggak masalah. Ya kan itu kan kita udah punya relasi dengan baik gitu. Ya nggak se-ekstrim barusan juga Pak maksudnya. Tapi untuk beberapa case itu sangat memungkinkan, khususnya untuk yang experience gitu ya, yang professional hire, yang pro hire kan kayak gitu Pak. Gitu, nggak masalah. Itu memang teknik komunikasi, gaya negosiasi, gaya ngelobi, nggak masalah. Itulah dunia kerja gitu. Semoga secara general udah kegambar ya Pak Candika ya. Ya, ada. Oke, apalagi nih Pak, menarik nih Pak topiknya. Ya tadi mau sempat nanya, cuman udah dijelasin juga perihal sebenarnya etisnya itu seorang recruiter harus memberi kabar atau enggak seandainya seorang job seeker itu diterima atau lanjut atau tidak ke next step gitu loh. Tadi udah dijelasin ternyata emang mau nggak mau harus di follow up. Oh, Itu sih udah. ini ada sedikit yang beda nih Pak, nggak apa-apa. Tadi saya lanjut karena biasanya pertanyaan lanjutnya ke sana Pak, gitu. Iya. Nggak apa-apa, cuman ini berarti sedikit pleset tadi saya. Berarti gini Pak, etisnya gimana sih? Apakah rekruter harus selalu wajib memberikan kabar kepada kandidat apabila dia itu lanjut atau tidak? Kalau dilihat dari teknik komunikasi gitu ya Pak ya, dari sudut pandang komunikasi yang baik ya, bagusnya tuh komunikasi itu memang berimbang gitu Pak, gitu. Berimbang yang pertama. Yang kedua adalah sesuai janji gitu. Ya. Kalau di awal di dalam poster lokernya bahkan sudah dituliskan gitu ya, hanya yang relevan, hanya pelamar yang relevan yang akan dihubungi atau di follow up gitu. Atau mungkin di interview akan disampaikan. Baik Pak Candi, mohon ditunggu proses interview ini sudah selesai, mohon ditunggu sampai 2 minggu lagi Pak. Nanti kalau tidak ada kabar, ya mohon maaf, berarti Bapak belum dapat bergabung di perusahaan kami dan kita mungkin bisa bekerja sama di kesempatan selanjutnya gitu. Ini kan adalah 2 buah janji gitu. Janji yang pertama itu bilang bahwa saya akan follow up cuma yang ini aja ya gitu. Atau misalkan silakan ditunggu ya, kalau nggak ada kabar berarti Anda nggak gini. Udah ada statementnya itu gitu. Bagusnya adalah ya diikuti. Jadi kalau sudah ada yang berjanji demikian, terus kita merasa bahwa ini nggak bagus nih, karena dia nggak ngasih kabar,
Nah, artinya mungkin kita kurang menyimak aja gitu. Iya. Paham ya Pak Iya. ya? Karena Iya. udah ada Iya. statementnya gitu. Nah, ini baru satu sisi. Sisi lain, kalau tidak ada janji yang tertulis atau yang disampaikan demikian gitu ya, tiba-tiba nggak ada kabar aja gitu, ya jelas itu bukan komunikasi yang bagus. Next Hmm. time kalau Bapak sudah masuk di perusahaan, entah Bapak jadi recruiter atau jadi user, nah itu HR di briefing Pak, biar tidak melakukan hal tersebut. Atau teman-teman user timnya Bapak di briefing gitu. Iya. Nggak masalah, ini macam-macam Pak, nanti ngobrolnya kemana gitu. Tapi kalau memang sejak awal sudah disampaikan bahwa kita akan follow up yang gini aja ya, kita akan follow up yang gini aja ya, nggak apa-apa gitu. Ah. Tapi kalau misalkan nih Pak, mereka nggak janji nggak gini, padahal saya gini, saya boleh nggak protes gini gitu. Protes atau enggak tuh nggak ngerubah keadaan gitu Pak, paham nggak? Iya. Gitu. Iya Waktu benar-benar. itu ada yang tanya gitu, emang kalau protes Bapak langsung jadi keterima gitu, gitu kan enggak maksudnya gitu. Iya. Dua orang ini, dua pihak ini adalah yang sama-sama butuh. Saya butuh dipekerjakan untuk mendapatkan benefit tentunya. Perusahaan juga butuh kandidat yang tepat untuk benefit juga, untuk keberlangsungan bisnis. Ya. Tapi kan posisinya kan lebih kuatan perusahaan nih. Perusahaan nggak ada kita, ada kandidat lain. Nah kita nggak ada perusahaan ini, kan perusahaan lain di saat itu mungkin kan nggak sedang, kita nggak Ya. sedang dalam panggilan juga gitu loh maksudnya. Memang perusahaan Ya. lain yang lain ada, tapi kan perusahaan lain apakah seminat itu dengan kita gitu. Sehingga kesimpulannya dari pertanyaan Bapak ini adalah lakukan porsi kita dengan baik. Kita memulai obrolan dengan baik dan sopan, maka kita akhiri dengan sopan. Namanya orang baik itu kan sama orang baik tetap baik, Ya. sama yang nggak baik tetap baik. Saya nggak bilang perusahaan ini nggak baik. Ya. Lihat dulu yang tadi. Tapi kita berfokuslah pada kita. Jadi kita nggak ada drama namanya kita di ghosting atau gimana gitu. Atau kita udah ngelamar kok, kita follow up kok nggak dibales, cuma di read doang, nggak dibales. Ya nggak apa-apa. Porsinya Bapak adalah menanyakan sesuai dengan alur kayak gitu. Kalau udah nggak dibales itu urusan dia. Karena saya sudah menunjukkan sebagai pelamar yang baik tuh begini. Kalau enggak ya kalau memang budaya perusahaanmu semacam itu ya silahkan. Misalkan gitu. Ini konteksnya adalah yang tadi ya, yang belum belum dijanjikan ya, kita ngomongin yang itu dulu Ya. gitu. Atau misalkan Zoom Pak, saya di interview dimatiin kameranya, ngobrol ini itu nggak ada tuh yang hidupin gitu. Terus interview tiba-tiba sambil telepon sambil ini macam-macam gitu, kok kayak nggak sopan padahal kita dituntut on cam misalkan gitu. Udah lakuin porsi Bapak saja dulu gitu. Pertama kita nggak tahu kenapa dimatiin. Mungkin ada di lingkungan yang memang nggak boleh terdisplay dengan umum. Atau mungkin sambil ngelakuin apa. Mungkin sebenarnya saat itu memang nggak bisa dijalankan interview secara online. Tapi dipaksain harus bisa sehingga melakukan interview dengan keterbatasan. Gitu. Ya. Kalau saya sih lebih memilih kita positive thinking aja dengan mereka. Kalau memang mereka itu karena melakukan itu karena ada keterbatasan, misal tugasnya tuh ada banyak, nggak mungkin sekian pelamar kita bisa follow up, ya udah kita maklumi aja. Kita lakukan porsi kita aja. Bahkan saat kita diumumkan, mohon maaf Anda belum dapat bergabung, kita tetap masih mengucapkan terima kasih dan berharapan bagus gitu. Nah, Ya. kalau karena kenapa ya tadi loker ada banyak Pak. Jangan kayak ini perusahaan satu-satunya dan udah gitu. Paham ya Pak Chan gitu ya? Ya. Saya Pak, lengkapi yang makasih. tadi aja. Ya. Oke. Menarik nih. Apalagi nih Pak yang bisa kita obrolkan? Sama ini Pak, saya sempat ngobrol sama teman-teman yang udah mulai pada dapat kerja waktu itu tuh, kasusnya sebenarnya sepele. Sebenarnya etis gak sih kalau kita tuh submit suatu lamaran itu di hari libur, di hari Sabtu atau Minggu? Itu sih. Saya jawab ya Pak ya. Ya. Banyak orang punya prinsip, saya tidak akan resign sebelum dapat kerjaan lagi. Ya, mungkin Bapak juga memegang itu. Kan Bapak bukan fresh grad kan ya? Bener nggak Pak? Bapak misalkan fresh grad bukan? Fresh graduate. Oh, fresh grad. Oh ya udah. Atau mungkin Bapak pernah, saya salah tebak lagi. Bapak pernah dengar kalimat itu nggak? Ada teman atau siapa yang bilang? Atau bilang kayak, oh jangan resign dulu, ada penggantinya dulu gitu. Pernah dengar kayak gitu Pak? Ya. Ya. Banyak orang yang nggak resign dulu, sambil nyari kerja, tetap bisa ngelamar kerja. Sebagian dari orang-orang ini teman-teman buruh, entah buruh di pabrik atau di mana gitu ya. Mereka ngelamar kerja kapan? Pulang kerja, selesai shift.
Bahkan ada yang Iya. weekend, waktu ngurus anak istri, suami gitu. Buktinya keterima-keterima aja, Pak. Gitu. Ya kan? Ini fenomena. Saya kasih tahu Ah, dulu. Dulu saya juga penasaran gitu. Lamar tuh harusnya gimana gitu. Nah, ternyata ngelamar itu ada hierarkinya. hmm, Jadi kalimatnya tuh kayak gini, Pak. Satu, kalau memang di lowongan tersebut ada arahan khusus terkait dengan periode melamar dalam tanda kutip window waktu gitu ya, maka ikuti. Tapi kalau nggak ada arahan khusus kapan harus ngirim, maka ya, kalimatnya gini, mengirim lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. ya, Artinya, ngirim lamaran itu tidak hanya Senin Jumat pagi sampai sore. Gitu. Di luar itu juga boleh. Banyak yang mengartikan bahwa berarti kalau kayak gitu ngirim lamaran cuma di hari kerja, jam kerja saja. Di luar itu nggak boleh. Bukan gitu. hmm, Artinya itu adalah di jam kerja hari kerja intensitas tinggi. Karena dengan harapan jam kerja rekruter itu kebanyakan kan memang jam kerja normal nih. ya, Itu kan pagi sore Senin Jumat. Harapannya lamaran kita diproses di saat itu. ya, ya, Tapi kita harus sadar, nggak semua rekruter kayak begitu, Pak. ya, Gitu. Saya pernah punya teman malam-malam juga masih ngotak-atik CV gitu di depan saya ya, ya nongkrong sih memang. Tapi ya, masih nyeleksi gitu. Gitu kan. Terus habis itu banyak orang yang ya itu tadi di luar jam kerja baru bisa ngelamar gitu. ya, Terus yang selanjutnya kenapa kok saya bilang gitu? Bapak iseng malam hari, mungkin Bapak udah ngelakuin. Malam hari buka LinkedIn, info lokernya hilang nggak? Atau Bapak malam hari buka Jobstreet, hmm, websitenya bisa diakses nggak? Atau ada tulisannya, mohon maaf, website tidak bisa diakses karena ini udah malam nggak bisa ngelamar gitu. hmm. Kan Nggak nggak ada. gitu, kan nggak gitu, Pak. Ya, Iya. ya, Apalagi Bapak konteksnya ngirim lamaran lewat platform pencari kerja, ya, ya. lewat uh, LinkedIn, sosmed, tapi ada fitur platformnya gitu ya buat pencari kerja gitu. Mereka itu nggak pakai window waktu, Pak. Mereka itu pakai perankingan yang masuk ya diekstrak informasinya dari CV atau dari profil yang dilengkapi, dicocokkan dengan kata kunci posisi yang sedang dibuka. Kalau kecocokannya tinggi, ditaruh di ranking teratas. Ranking teratas akan yang direkomendasikan di interface di tampilannya sih akunnya rekruter gitu. Ya, ya, ya. Memang pada akhirnya apakah mengganggu kalau kita ngirim lamaran malam hari? Ya enggak dong, Pak. Kan dia kan nggak kayak Ya, telepon, Pak. Ya kalau Anda ya, nggak buka nggak akan keganggu. Saya kemarin baru aja Zoom. Ada yang nanya, saya ikut pelatihan atau apa, bilangnya adalah ngirim lamaran tuh jangan di luar jam kerja dong. Kita juga rekruter juga butuh istirahat gitu. Kayak nggak hmm, nyambung. Saya bukan rekruter nih, saya user gitu ya. Gitu. ya, Saya banyak teman-teman rekruter, bahkan banyak job seeker di grup locker saya sekarang jadi rekruter. Banyak sekali. Gitu. Itu kenapa kok saya bisa dapat info locker banyak. Tapi masa ibaratnya ngirim lamaran jangan di luar jam kerja gitu. Malam gitu izinkan kita istirahat gitu. Kan ibaratnya kalau Anda nggak proses juga bisa gitu. ya, ya, Ya kan orang namanya email kalau nggak dibuka juga ya, nggak apa-apa kan Pak itu. Makanya ya, hubungannya apa? Masa memori memori Gmail berkurang terus tenaga kita berkurang gitu kan enggak Pak gitu. Nah ini hal-hal semacam ini sehingga ya, Pak yang ingin saya sampaikan ke Bapak adalah satu, pada saat Bapak mengirimkan lamaran apakah di situ ada arahan khusus tuh, link hanya dapat diakses Senin sampai Jumat jam sekian sampai jam sekian atau gimana gitu kan. Kalau nggak ada ya kayak tadi, kalau bisa Bapak upayakan di jam kerja. hmm, Alasannya apa? Saya selalu gini, coba lebih cepat lebih baik gitu biar nggak nunda gitu. ya, Karena besok itu ya tenaga dan pikiran kita untuk mikirin yang besok. Yang kedua, Bapak misalkan nih jam sekarang buka LinkedIn gitu ya. Terus Bapak ada koneksi recruiter yang habis posting loker di akunnya dia sendiri, akun pribadinya sendiri. Dibutuhkan bla 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 baru posting gitu. Tapi katakanlah sekarang ini jam 6 sore. Beliau baru posting loker di LinkedIn-nya dia beliau sendiri. Set. Kalau Bapak mikirnya, oh ini ada loker nih barusan diposting. Terus Bapak apakah akan berpikir, oke aku bakal kirim besok hari ah.
nunggu rekruternya ini proses atau ada di depan laptop. Lah kalau dia barusan posting kan dia lagi buka LinkedIn. Oh enggak, Pak? Ya enggak? Nah, Iya, itu iya, loh, Pak. Hal-hal semacam ini loh, Pak. Kalau hal-hal semacam ini kan akhirnya ngebantah pertanyaan Bapak tadi, gitu. iya, Atau kalau mau saya tambahkan pertanyaan ya, apa jaminannya? Gimana cara kontrolnya? Rekruter dari Sabang sampai Merauke cuma buka atau memproses lamaran di jam-jam tersebut gitu. iya. Gimana kalau memang di perusahaan itu nggak ada rekruter? Jadi rekruternya ownernya langsung. Gimana, Pak? Itu. Akhirnya masih banyak celahnya gitu. Sehingga kita Iya, harus tahu dulu konteksnya. Ada iya. arahan atau enggak, kita akan gimana gitu. Takutnya nanti nunda, tiba-tiba misalkan lewat email, nunda ternyata emailnya udah nggak bisa nampung. Atau ada QR code atau link, diklik udah nggak bisa diakses. Ada Google Form udah nggak bisa diakses. Ada lowongan pakai poster tulisannya sekarang katakanlah tanggal 1, maksimal tanggal 14. Setelah itu kita ngelamar, ya kan? Kita ngelamar kok nggak bisa gitu. Malah ada yang diposting di LinkedIn, kadang suka ada rekruter yang kalau udah selesai di atasnya kasih dalam kurung atau tulisan closed gitu. Loh Iya. gimana sih kemarin tulisannya sampai 14, ini baru tanggal 7 kok udah close. Ya iya gitu. Mereka bukan, mohon maaf nih, perusahaan nggak iseng gitu buka lowongan gitu. Kita butuh orang cepat, dan Iya, rekruter juga iya, pemenuhan manpower dalam waktu yang ditentukan itu KPI, Pak, gitu. Ya kan gitu. Jadi semacam itu tadi. Lebih cepat lebih baik besok, buat mikirin yang besok aja. iya, Kalau saya pribadi begitu sih, Pak. Dan beberapa iya. praktek teman-teman juga begitu. Oke, Pak, semoga cukup jelas ya. Iya, makasih Pak Aga. Ya, apalagi nih, Pak? Udah sih, kalau untuk general itu mungkin itu yang kadang masih ada di pikiran. Cuman yang Oke, lain-lain udah oke lah dijawab. oke, nggak apa-apa, menarik, Pak, gitu. Pokoknya Bapak karena benar-benar masih fresh. Hari ini saya banyak ini nih, Zoom sama yang fresh gitu ya. Iya, Saran saya adalah jangan buru-buru nyimpulin CV saya salah. oke. Diuji dulu, Pak. Coba konsisten tiap hari ngirim lamaran, terus kemudian dalam jumlah banyak gitu. Contoh, Hmm, saya punya LinkedIn, saya punya Jobstreet, saya punya Glean, saya punya Indeed, saya punya Lumina, saya tahu website perusahaan, saya punya grup WA Telegram misalkan. Ini 7 sumber info locker saya. Katakanlah masing-masing dua aja, dua, udah 14. iya, Masing-masing tiga aja, udah 21 per hari, Pak, lamaran. Jadi mengirimkan lamaran dalam jumlah banyak itu zaman sekarang mungkin sekali. Tapi iya. kalau misalkan Bapak ngerasa sehari berapa, Pak Candi? Saya ngirim lamaran sehari ya paling 5. 5. Saya sampai mikir kayak Jobstreet seluas itu masa cuma ada 5, katakanlah LinkedIn, Jobstreet, website. Gitu kan, 3 aja deh. Hmm, Masa cuma ada 1 atau 2 sih gitu yang cocok gitu. iya. Padahal itu ganti-ganti terus. Nah, semacam itu. Masa iya LinkedIn yang isinya nggak cuma locker, perekrut aja ada di LinkedIn, user aja ada di LinkedIn, gitu. Hmm, Masa iya sih cuma ada 2? Nah, gitu, Pak. Coba silahkan iya, ditanyakan semacam itu, gitu. Paling oke. sementara itu dulu ya, Pak Candi ya. Kita masuk ke sesi detail ya. Iya, Pak Aga. Makasih Pak Oke. Aga.